Bagaimana rasanya jika orang yang paling Anda percayai justru menjadi duri paling tajam yang menghujam jantung Anda? Ini adalah kisah tentang pengkhianatan yang tak terbayangkan, tentang seorang ibu yang tersesat dalam dahaga kesepian, dan seorang menantu yang dengan sengaja melintasi batas suci keluarga. Di balik aroma masakan rumah yang hangat, tersimpan pesan-pesan gelap yang menghancurkan masa depan seorang anak kandung. Namun, ketika cinta terlarang itu meledak dan menyisakan kehancuran total, apakah penyesalan di atas sajadah cukup untuk membasuh dosa yang telah merobet hubungan darah daging sendiri? Mari kita simak perjalanan Siti Rahayu mencari pengampunan di tengah puing-puing hati yang ia hancurkan sendiri. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan semen di halaman depan adalah melodi tunggal yang menemani pagi Siti Rahayu selama 2 tahun terakhir. Sejak serangan jantung mendadak merenggut suaminya, rumah bergaya joglo modern itu terasa seperti gua yang luas dan dingin. Namun, 3 bulan lalu, segalanya berubah. Ada suara tawa lintang yang melengking riang, dan ada suara sepatu pantofel yang mengetuk lantai kayu setiap sore. Lintang, putri semata wayangnya, telah menikah. Dan karena pekerjaan sang menantu, Faris, belum sepenuhnya stabil, Siti menawarkan mereka untuk tinggal bersama. Sebuah keputusan yang semula ia anggap sebagai berkah, sebuah cara untuk menambal lubang besar di hatinya. Faris suka sekali sambal goreng ati buatan mama. Katanya, jauh lebih enak daripada buatanku. Suara Lintang memecah lamunan Siti di dapur. Lintang sedang merapikan hijab pashminanya di depan cermin ruang tengah, bersiap berangkat ke sekolah tempatnya mengajar. Siti tersenyum kecil sembari mengaduk bubur di atas kompor. Kamu itu bicara apa, Nak? Kamu hanya kurang latihan. Nanti mama ajari lagi. Tak lama, Faris muncul dari kamar. Ia tampak segar dengan kemeja biru muda yang disetrika licin oleh Siti semalam. Faris memiliki rahang yang tegas dan sepasang mata yang, entah mengapa, selalu tampak mencari sesuatu saat menatap Siti. Pagi, Bu, sapa Faris. Suaranya rendah, seperti bariton yang bergema di ruangan yang sempit. Pagi, Faris. Duduklah, buburnya sudah siap, jawab Siti tanpa menoleh, fokus pada uap panas yang mengepul dari panci. Sarapan pagi itu terasa seperti gambaran keluarga ideal. Lintang sibuk bercerita tentang rencana studi bandingnya, sementara Faris mendengarkan dengan anggukan sopan. Namun, saat Lintang beranjak ke depan untuk memanaskan mesin motornya, sebuah pergeseran halus terjadi di meja makan. Faris tidak segera berdiri. Ia menyesap teh hangatnya, lalu matanya terpaku pada tangan Siti yang sedang merapikan taplak meja. Ibu terlalu rajin. Harusnya ibu istirahat saja, biar Lintang yang mengerjakan semua ini pulang sekolah nanti. Siti mendongak, menemukan tatapan Faris yang intens. Ibu tidak bisa diam saja, Faris. Rumah ini nyawa ibu. Kalau tidak bergerak, rasanya sepi. Faris meletakkan cangkirnya perlahan. Aku mengerti. Ibu tipe wanita yang tulus. Lintang beruntung punya ibu. Dan aku? Ia menggantung kalimatnya sejenak, memberikan jeda yang membuat udara di dapur mendadak terasa tipis. Aku juga merasa beruntung berada di sini. Siti hanya bisa mengangguk kaku, sebuah desiran aneh yang tak ia kenali merayap di tengkuknya. Ia segera menyibukkan diri mencuci piring, mencoba menulikan telinga dari suara langkah Faris yang mendekat. Sore harinya, hujan turun dengan rintik yang malas. Lintang belum pulang karena ada rapat guru. Siti berada di kebun belakang, mencoba menyelamatkan tanaman anggreknya dari tempias air. Tiba-tiba, sebuah payung besar menangi kepalanya. Faris berdiri di sana, memegang payung dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya dengan sigap mengambil pot berat dari tangan Siti. Ibu bisa sakit kalau kehujanan begini, tegur Faris pelan. Posisi mereka sangat dekat. Siti bisa mencium aroma parfum kayu cendana dari tubuh menantunya, berpadu dengan bau tanah yang basah. Terima kasih, Faris. Ibu tanggung tadi, ujar Siti gugup. Saat mereka berjalan kembali ke teras, tangan Faris yang bebas sempat menyentuh lengan Siti, sebuah sentuhan yang terasa lebih lama dari yang seharusnya. Siti tersentak kecil, namun Faris bersikap seolah itu hanya ketidaksengajaan yang wajar. Malam harinya, Lintang sudah tertidur lelap karena kelelahan. Siti duduk di atas sajadahnya, mencoba membaca Al-Quran,
mencari ketenangan yang mulai terusik oleh debar-debar liar di dadanya. Namun, konsentrasinya buyar ketika ponsel di sampingnya bergetar. Ada satu pesan baru. Dari Faris. Terima kasih untuk makan malamnya, Bu. Dan terima kasih sudah merawat bajuku. Wangi deterjen di kemejaku terasa seperti wangi kasih sayang yang sudah lama aku rindukan. Selamat istirahat. Siti memandangi layar ponselnya dengan napas tertahan. Kalimat itu terasa sangat personal. Lebih dari sekadar ucapan terima kasih seorang menantu kepada mertuanya. Ia ingin membalas dengan teguran, namun jemarinya justru keluh. Ada bagian dari dirinya, bagian yang kesepian dan haus akan pengakuan sebagai seorang wanita, yang merasa hangat membaca pesan itu. Ia mematikan lampu kamar, mencoba memejamkan mata. Namun, di balik kegelapan, ia justru terbayang wajah Faris saat memayunginya sore tadi. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk pelan. 2 kali. Sangat perlahan, seolah pengirim ketukan itu tahu bahwa hanya Siti yang belum terlelap. Siti bangkit dengan jantung berdegup kencang, tangannya gemetar meraih gagang pintu. Faris? Ada apa? Bisik Siti saat membuka pintu sedikit. Faris berdiri di sana, di lorong rumah yang gelap. Ia tidak memakai baju kemejanya, hanya kaos oblong putih yang tipis. Matanya berkilat tertimpa cahaya lampu jalan dari jendela. Ibu, aku tidak bisa tidur. Suara Faris terdengar serak, lebih mirip sebuah rintihan daripada keluhan. Pikiranku kacau. Boleh aku bicara sebentar saja? Siti menatap lorong menuju kamar Lintang yang tertutup rapat, lalu kembali menatap mata Faris yang penuh permohonan. Logikanya berteriak untuk menutup pintu, namun hatinya yang rapuh justru menarik napas panjang dan berbisik, masuklah. Pintu tertutup pelan, meninggalkan kehormatan dan batas suci di luar sana. Suara pintu yang merapat terdengar begitu nyaring di telinga Siti, seolah-olah kayu itu baru saja mengunci dunia luar, termasuk moralitas dan akal sehatnya, di balik lorong yang gelap. Di dalam kamar yang hanya diterangi lampu tidur berwarna jingga temaram, Faris berdiri mematung. Kehadirannya yang maskulin terasa begitu mendominasi ruangan yang biasanya hanya beraroma minyak telon dan wangi mukena itu. Ada apa, Faris? Ini sudah larut. Kalau Lintang terbangun dan melihatmu di sini. Siti berbisik parau, meremas ujung daster bunganya yang panjang. Faris tidak menjawab dengan kata-kata. Ia melangkah mendekat, perlahan namun pasti, hingga jarak di antara mereka tersisa kurang dari setengah meter. Siti bisa merasakan hawa panas yang menguar dari tubuh laki-laki itu. Lintang sudah tidur pulas, Bu. Dia kelelahan setelah rapat tadi, suara Faris terdengar bergetar, ada nada keputusasaan yang sengaja ia selipkan. Aku merasa sesak. Sejak aku tinggal di sini, aku merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupku, tapi anehnya, aku menemukannya pada ibu. Bukan pada Lintang. Jangan bicara gila, Faris. Siti mencoba berbalik, hendak menuju jendela demi mencari udara segar, namun tangan Faris bergerak lebih cepat. Laki-laki itu menggenggam pergelangan tangan Siti. Sentuhan itu tidak kasar, melainkan lembut dan penuh permohonan. Kulit Faris yang hangat bersentuhan dengan kulit Siti yang dingin, mengirimkan kejutan listrik yang membuat pertahanan Siti runtuh seketika. Siti terkesiap, namun ia tidak menarik tangannya. Aku tahu ini salah, lanjut Faris, kini suaranya berada tepat di samping telinga Siti. Tapi ibu memperlakukanku lebih dari sekadar menantu. Ibu memperhatikanku, merawat kemejaku, memasak untukku dengan kasih sayang yang tidak pernah aku dapatkan dari siapapun. Aku merasa berdenyut lagi saat berada di dekat ibu. Siti memejamkan matanya rapat-rapat. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia merindukan suaminya, ia merindukan rasa diinginkan. Selama 2 tahun ia hanya menjadi ibu, sebuah figur pelayan tanpa identitas sebagai seorang wanita. Dan kini, laki-laki di hadapannya, suami dari anaknya sendiri, sedang menawarinya oase di tengah padang pasir kesepiannya. Faris perlahan menarik Siti agar berbalik menghadapnya. Di bawah keremangan, mata Faris berkaca-kaca, memantulkan bayangan Siti yang tampak rapuh. Boleh aku di sini sebentar saja? Temani aku bicara. Aku merasa sangat kesepian, Bu. Siti seharusnya berteriak.
Ia seharusnya mengusir Faris keluar dan mengunci pintu. Namun, jemarinya justru bergerak tanpa kendali, membalas genggaman tangan Faris. Ibu juga kesepian, Faris, sangat kesepian, bisik Siti, sebuah pengakuan yang menjadi tiket menuju kehancurannya sendiri. Malam itu, mereka hanya duduk di tepi tempat tidur, bicara dalam bisikan tentang kehampaan hidup masing-masing. Namun, setiap kata yang terucap adalah jembatan yang menghubungkan dua jiwa yang tersesat. Pertemuan itu berakhir dengan Faris mencium tangan Siti dengan penuh hikmat sebelum menyelinap keluar kamar, meninggalkan aroma cendana yang kini melekat di bantal Siti. Seminggu kemudian, langit Jakarta seolah turut mendukung rencana yang telah disusun takdir. Hujan turun tanpa henti, abu-abu dan pekat. Pagi itu, Lintang tampak sibuk menyeret koper kecilnya ke ruang tamu. "Ma, aku berangkat sekarang ya. Pelatihan di Yogyakarta ini penting sekali untuk kenaikan pangkatku nanti," ujar Lintang riang. Ia memeluk ibunya erat-erat, tidak menyadari bahwa tubuh ibunya terasa kaku seperti kayu. "Faris, jaga mama ya. Jangan biarkan mama kelelahan mengurus rumah." Faris, yang berdiri di samping pintu dengan jaket kulitnya, mengangguk mantap. Senyumnya tampak begitu tulus, begitu protektif. "Jangan khawatir, sayang. Aku akan menjaga ibu dengan baik. Sangat baik." Siti hanya bisa berdiri di teras, melambai pada taksi yang membawa putri satu-satunya menjauh dari rumah. Di dalam dadanya, rasa bersalah mulai bergolak hebat, seperti asam yang menggerogoti dinding lambung. Namun, di sudut hatinya yang lain, ada debaran antisipasi yang mengerikan. Dia sudah pergi, suara Faris memecah keheningan teras. Siti menoleh dan mendapati Faris sedang menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi ia sembunyikan. Tatapan seorang pemburu yang telah mendapatkan mangsanya. "Faris, kita harus berhenti. Seminggu ini, Lintang tidak ada. Ini ujian buat kita." Siti mencoba bicara dengan nada tegas, namun suaranya justru terdengar seperti rayuan yang lemah. Faris melangkah maju, menghalangi jalan Siti untuk masuk ke dalam rumah. Ia menyeringai tipis, sebuah seringai yang mematikan. "Bukan ujian, Bu. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita tidak perlu lagi berbisik di lorong gelap." Faris meraih jemari Siti, menciumnya satu persatu di depan pintu rumah yang kini kosong. "Malam ini hujan akan sangat deras, Bu. Dan aku akan membawa secangkir teh hangat ke kamar ibu. Kita punya banyak waktu untuk saling mengenal." Siti terpaku, napasnya memburu. Ia menatap jalanan yang kosong, memikirkan Lintang yang mungkin sedang tersenyum membayangkan masa depannya, tanpa tahu bahwa di rumahnya sendiri, ibunya baru saja membiarkan duri pertama menusuk dagingnya begitu dalam. Malam itu, saat guntur menggelegar menghantam bumi, pintu kamar Siti kembali diketuk. Dan kali ini, Siti tidak lagi bertanya, "Ada apa?" melainkan langsung memutar kunci dengan tangan yang gemetar hebat. Bunyi klik dari kunci pintu yang berputar seolah menjadi genderang perang bagi nurani Siti yang kian meredup. Di balik pintu itu, Faris sudah berdiri membawa secangkir teh yang uapnya menari-nari di udara dingin. Namun, bukan kehangatan teh itu yang Siti cari. Ia mencari validasi atas eksistensinya yang selama ini terkubur dalam status janda dan ibu mertua yang membosankan. Malam-malam tanpa Lintang berubah menjadi rutinitas yang mengerikan sekaligus mendebarkan. Setiap sudut rumah yang biasanya suci, kini dinodai oleh bisikan-bisikan yang tak seharusnya terucap. Siti mendapati dirinya tenggelam dalam perhatian Faris yang manipulatif. Bagaimana pria itu memuji kerut halus di matanya sebagai tanda kematangan, atau bagaimana Faris lebih memilih duduk di dapur menemaninya memetik sayur daripada menonton televisi. "Aku tidak bisa membayangkan kembali ke hidup yang dulu, Bu," ujar Faris suatu malam, saat mereka duduk di ruang tengah yang remang. Tangannya kini berani melingkar di bahu Siti. Lintang masih muda, dia terlalu sibuk dengan dunianya, dengan karirnya. Dia tidak mengerti bagaimana cara mencintai seorang pria seperti ibu mencintaiku. Siti menunduk, meremas jemarinya sendiri. "Tapi dia anakku, Faris. Darah dagingku sendiri. Setiap kali aku menatap fotonya, jantungku seperti diremas." Faris memutar tubuh Siti agar menghadapnya. Matanya yang tajam mengunci pandangan Siti. "Lalu kenapa ibu terus membiarkanku masuk?" "Karena ibu tahu,
hatimu sudah memilih. Aku siap meninggalkan Lintang. Aku siap melepaskan segalanya, asal aku bisa memilikimu sepenuhnya. Menjadi suamimu, bukan menantumu. Kata-kata itu seperti petir yang lebih menggelegar daripada badai di luar. Menjadi suamimu sebuah kegilaan yang seharusnya membuat Siti mual, namun kenyataannya, ego Siti justru merasa dimenangkan. Ia merasa lebih unggul dari putrinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan kecanduan itu mulai merubah Siti. Ketakutan akan kembalinya Lintang membuat Siti mulai menyusun rencana-rencana licik yang tak pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Ia menjadi arsitek bagi kepergian putrinya sendiri. Saat Lintang menelepon dengan suara ceria, menceritakan betapa ia merindukan rumah, Siti justru memotongnya dengan nada yang dibuat-buat tenang. "Nak, tadi Mama baca di koran, ada pelatihan guru tingkat nasional di Bandung bulan depan. Kuotanya terbatas. Kamu harus ikut, Lintang. Ini kesempatan besar untuk masa depanmu," ujar Siti sambil melirik Faris yang tersenyum di hadapannya. "Tapi aku baru saja pulang dari Yogyakarta. Aku ingin di rumah dulu bersama Mama dan Mas Faris," jawab Lintang di seberang telepon, terdengar ragu. "Jangan pikirkan rumah, Nak. Ada Faris yang menjaga Mama. Kamu harus sukses, Lintang. Kalau kamu sukses, Mama juga yang bangga. Mama sudah carikan formulirnya, nanti Mama kirim lewat pesan, ya?" Siti menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia baru saja mengusir anaknya demi pria yang kini sedang memeluknya dari belakang. Pengkhianatan itu kini telah mencapai puncaknya. Ia tidak hanya mencuri suami anaknya, tapi juga memanipulasi kasih sayang anaknya demi ruang untuk berzina secara emosional. 3 hari sebelum Lintang dijadwalkan pulang, suasana rumah terasa begitu dingin meski matahari bersinar terik. Faris menjadi semakin posesif dan berani. Ia tak lagi ragu menggandeng tangan Siti di ruang tamu, bahkan saat tirai jendela masih terbuka sedikit. "Aku akan bicara padanya saat dia sampai, Bu. Aku akan minta cerai," ucap Faris enteng sambil menyesap kopi buatan Siti. "Tunggu, Faris. Jangan secepat itu. Beri aku waktu." "Waktu untuk apa? Untuk berpura-pura lagi? Aku lelah melihatmu bersikap seolah kau hanya ibu mertuaku saat dia ada." Namun, takdir tidak memberikan mereka kemewahan waktu. Sore itu, saat Siti sedang di dapur menyiapkan makan malam dan Faris sedang mandi, suara pagar depan yang berderit mengejutkan mereka. Bukan suara motor yang biasanya digunakan Lintang, melainkan suara taksi. Siti membeku di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa menyakitkan. Ia berlari ke jendela dan melihat Lintang turun dari taksi dengan wajah pucat dan mata yang sembab. Lintang pulang lebih awal tanpa memberi kabar. Siti segera merapikan pakaiannya yang sedikit berantakan, mencoba mengatur napasnya yang memburu. Saat Lintang melangkah masuk ke ruang tamu, hawa di dalam rumah mendadak berubah menjadi mencekam. Lintang tidak memeluk ibunya. Ia hanya berdiri mematung di tengah ruangan, hidungnya kembang kempis menghirup udara yang terasa berbeda. "Mama." Suara Lintang serak, mengandung luka yang tak terlukiskan. "Lintang? Kok sudah pulang, Nak?" katanya lusa. Siti mencoba mendekat, namun langkahnya terhenti saat melihat mata Lintang yang tertuju pada meja kecil di samping sofa. Di sana, tergeletak ponsel Faris yang menyala karena sebuah notifikasi masuk. Sebuah pesan singkat yang baru saja dikirimkan Siti dari dapur beberapa menit lalu, yang muncul dengan jelas di layar kunci. "Cepat mandinya, sayang. Mama sudah rindu bau parfummu di meja makan." Lintang perlahan berjalan menuju ponsel itu, sementara Siti merasa dunianya baru saja runtuh berkeping-keping. Detak jarum jam di dinding ruang tamu mendadak terdengar seperti dentuman palu hakim yang menjatuhkan vonis mati. Lintang berdiri terpaku, jemarinya yang gemetar meraih ponsel Faris yang masih menyala redup. Cahaya dari layar itu memantul di matanya yang berkaca-kaca, mempertegas kalimat yang menghancurkan seluruh dunianya, "Mama sudah rindu bau parfummu di meja makan." Siti membeku. Kakinya terasa seperti tertanam ke dalam lantai semen, sementara lidahnya keluh, terkunci oleh rasa malu yang teramat dahsyat. Ia ingin berlari, merampas ponsel itu, dan berteriak bahwa itu adalah salah paham, bahwa itu hanya lelucon atau kesalahan ketik. Namun,
Kenyataan bahwa ia baru saja selesai menyiapkan makan malam dengan hati yang berbunga-bunga untuk menantunya membuat pembelaan itu mati di tenggorokan. "Mama?" Lintang berbisik, suaranya pecah. Ia mengangkat wajahnya, menatap Siti dengan tatapan yang beralih dari ketidakpercayaan murni menjadi kepedihan yang menyayat. "Sayang?" Mama memanggil Mas Faris. "Sayang?" "Lintang, itu?" "Mama bisa jelaskan, Nak?" Suara Siti terdengar asing di telinganya sendiri. Serak dan pengecut. "Jelaskan apa, Ma?" Lintang melangkah maju, ponsel itu digenggamnya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. "Jelaskan kenapa Mama menyuruhku pergi pelatihan terus-menerus? Jelaskan kenapa bau parfum suamiku ada di bantal Mama saat aku merapikan tempat tidur seminggu lalu? Aku mencoba bodoh, Ma. Aku mencoba percaya bahwa aku hanya berhalusinasi karena lelah." Tepat saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Faris melangkah keluar hanya dengan lilitan handuk, uap hangat masih menyelimuti tubuhnya. Ia sedang bersiul kecil, namun siulan itu berhenti seketika saat matanya menangkap sosok Lintang yang berdiri di tengah ruangan. Suasana menjadi vakum. Faris menatap Lintang, lalu beralih menatap Siti yang sudah bersimbah air mata. Alih-alih menunjukkan rasa bersalah atau ketakutan, wajah Faris justru mengeras. Ia menarik napas panjang, seolah-olah momen yang ia nantikan, kiamat kecil ini, akhirnya tiba juga. "Kamu pulang lebih awal, Lintang," ujar Faris dengan suara datar, tanpa nada penyesalan sedikit pun. "Mas, apa ini?" Lintang melemparkan ponsel itu ke arah dada Faris. Ponsel itu jatuh ke lantai dengan suara berdentang yang menyakitkan. "Katakan padaku ini bohong. Katakan kalau Mama hanya sedang sakit atau gila." Faris tidak melihat ponsel itu. Ia justru melangkah mendekati Siti, berdiri di depannya seolah-olah sedang melindungi wanita itu dari amarah anaknya sendiri. "Sudahlah, Lintang. Kamu sudah melihatnya. Tidak perlu ada yang ditutupi lagi. Aku mencintai ibu. Dan ibu mencintaiku." Plak. Tamparan Lintang mendarat keras di pipi Faris, namun pria itu tidak bergeming. Lintang beralih pada ibunya, meraung kesetitan. "Mama. Kenapa harus Mama? Dia suamiku. Aku bekerja keras, aku menabung, aku ingin membahagiakan Mama agar rumah ini tidak sepi. Tapi Mama merebutnya dariku?" Siti jatuh terduduk di lantai, kedua tangannya menutupi wajah. Bahunya terguncang hebat oleh isak tangis yang menyesakkan. "Maafkan Mama, Nak. Mama lemah. Mama tersesat." "Tersesat?" Lintang tertawa histeris, tawa yang terdengar lebih perih daripada tangisan. "Mama bukan tersesat. Mama sengaja membuka pintu untuknya. Mama ibuku. Harusnya Mama melindungiku, bukan menghancurkanku." Lintang berlari masuk ke dalam kamarnya, suara lemari yang dibuka kasar dan barang-barang yang dilempar terdengar hingga ke ruang tamu. Siti ingin mengejarnya, ingin memegang kakinya dan memohon ampun, namun Faris menahan bahunya. "Biarkan dia, Bu. Ini memang harus terjadi agar kita bisa bebas," bisik Faris dingin. Siti menatap Faris dengan pandangan ngeri. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi iblis dari pria yang selama ini ia anggap sebagai penyelamat kesepiannya. Pria ini tidak peduli pada luka Lintang, ia hanya peduli pada obsesinya. Beberapa menit kemudian, Lintang keluar dengan satu koper besar. Wajahnya tidak lagi menangis, matanya kini kosong, seolah-olah semua nyawa di dalamnya telah dicuri paksa. Ia berjalan menuju pintu tanpa menoleh sedikit pun. "Lintang, jangan pergi, Nak. Mama mohon." Siti merangkak di lantai, menggapai ujung gamis anaknya. Lintang berhenti sejenak, menatap ibunya dari atas dengan tatapan yang paling dingin yang pernah Siti terima seumur hidupnya. "Mulai detik ini, aku tidak punya ibu. Dan aku tidak punya suami. Nikmatilah rumah ini, Ma. Nikmatilah sisa hidup Mama dengan sampah ini." Lintang membanting pintu depan dengan kekuatan yang membuat kaca jendela bergetar. Bunyi taksi yang menjauh perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang lebih mematikan daripada badai. Siti meraung di tengah ruang tamu yang kini terasa seperti kuburan. Ia menatap foto keluarga di dinding, foto Lintang yang tersenyum di hari pernikahannya,
dan menyadari bahwa senyum itu tidak akan pernah kembali. Ia telah mendapatkan Faris, pria yang ia dambakan, namun ia telah kehilangan satu-satunya alasan mengapa ia ingin terus hidup. Di tengah isak tangisnya, Faris berjongkok di sampingnya, mencoba membelai rambutnya. Siti menepis tangan itu dengan jijik. Ia baru menyadari bahwa kemenangan cintanya adalah kekalahan telak bagi jiwanya. Keesokan paginya, Faris menghilang. Ia pergi tanpa sepatah kata, menyadari bahwa Siti yang kini hancur bukanlah lagi wanita matang yang ia puja, melainkan raga kosong yang dipenuhi penyesalan. Siti ditinggalkan sendirian di rumah besar itu, dengan aroma parfum cendana yang kini berbau seperti bau busuk dosa yang tak termaafkan. Ia menatap tali jemuran di belakang, lalu menatap botol obat di meja, namun matanya berakhir pada cermin. Ia harus pergi. Bukan untuk lari, tapi untuk menghukum dirinya sendiri. Siti tidak membawa banyak barang. Hanya beberapa helai pakaian, sebuah mukena usang, dan foto lintang yang ia ambil dari figura ruang tamu, foto sebelum pernikahan itu terjadi, saat putrinya masih memeluknya dengan tawa tanpa beban. Ia meninggalkan kunci rumah di bawah pot anggrek yang kering, lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Rumah itu bukan lagi istana, melainkan monumen bagi dosanya. 3 hari kemudian, Siti tiba di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Tengah. Ia menyewa kamar kecil di bagian belakang rumah seorang nenek tua bernama Mbah Sum, yang hidup sendiri dengan sisa-sisa tenaganya. Di sana, tidak ada yang mengenal Siti sebagai ibu mertua yang berselingkuh. Ia hanyalah seorang wanita asing yang tampak telah kehilangan nyawanya. "Kamu punya luka yang dalam, Nak," bisik Mbah Sum suatu sore, saat melihat Siti termenung di teras sambil memandangi pohon jambu yang bergoyang tertiup angin. "Luka ini saya buat sendiri, Mbah." "Saya tidak pantas mengeluh," jawab Siti dengan suara yang nyaris tak terdengar. Demi menyambung hidup dan menghukum dirinya, Siti bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang juragan desa. Ia mencuci pakaian yang menggunung, menyikat lantai yang kasar hingga jemarinya pecah-pecah, dan membersihkan musola desa setiap subuh. Rasa sakit di fisiknya adalah satu-satunya hal yang bisa mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit di jiwanya. Malam-malam Siti diisi dengan sujud yang panjang. Di atas sajadah, ia tidak lagi meminta agar lintang kembali, karena ia merasa terlalu kotor untuk meminta hal itu. Ia hanya memohon agar Tuhan menjaga langkah putrinya, dan memberikan lintang kebahagiaan yang telah ia curi. Air matanya jatuh membasahi mushaf Al-Quran setiap kali ia sampai pada ayat tentang pertobatan. Bulan berganti, dan Siti mulai belajar melepaskan wanita di dalam dirinya yang dulu haus akan puja-puji. Ia telah membunuh Siti yang rapuh itu. Kini yang tersisa adalah Siti yang berusaha mencari sisa-sisa kemanusiaan melalui pelayanan. Suatu sore, saat matahari mulai tergelincir di cakrawala dengan warna sepia yang tenang, Mbah Sum menghampirinya membawa sebuah ponsel usang milik nenek itu. "Ada pesan masuk ke nomor barumu yang kamu titipkan pada temanmu di kota," katanya mendesak, ujar Mbah Sum lembut. Siti menerimanya dengan tangan gemetar. Selama ini ia hanya menggunakan ponsel Mbah Sum untuk memberi kabar pada seorang tetangga lama di rumahnya, hanya untuk memastikan lintang bayi-bayi saja. Ia membuka layar yang retak itu. Pesan itu datang dari nomor tak dikenal, namun Siti mengenali gaya bahasanya seketika. "Mama, saya sudah mulai bisa bernapas lagi. Terima kasih karena tidak memaksa saya untuk cepat memaafkan. Terima kasih karena Mama memilih pergi untuk memberi saya ruang. Saya tidak bilang luka ini sudah sembuh, tapi saya ingin Mama tahu, saya masih mendoakan kesehatan Mama di setiap sujud saya." Siti jatuh terduduk di bawah pohon jambu. Ia menangis terseduh-seduh, namun kali ini tangisnya bukan lagi raungan keputusasaan. Itu adalah tangis kelegaan. Kalimat, "masih mendoakan," adalah jembatan paling suci yang pernah ia terima. Lintang tidak memaafkannya dalam semalam, tapi lintang tidak lagi mengutuknya. Setahun kemudian, Siti sedang menyapu halaman musola desa saat sebuah mobil berhenti di depan pagar. Ia tidak berharap banyak, ia tetap menunduk, fokus pada daun-daun kering yang ia kumpulkan. Sampai sepasang sepatu flat berwarna pastel, warna kesukaan lintang, berhenti tepat di hadapan sapunya. Siti membeku. Ia perlahan mengangkat wajahnya. Di sana berdiri lintang. Wajah putrinya tampak lebih dewasa,
lebih tegar, meski ada gurat kesedihan yang permanen di sudut matanya. Lintang sendirian. Tidak ada Faris. Tidak ada bayangan pengkhianatan yang berteriak-teriak di antara mereka. "Mama!" bisik Lintang. Siti menjatuhkan sapunya. Ia ingin memeluk anaknya, namun ia merasa tak pantas. Ia hanya bisa menunduk dalam-dalam, air mata jatuh ke atas tanah kering yang baru saja ia sapu. "Maafkan Mama, Nak. Maafkan Mama." Lintang tidak membalas dengan kata-kata. Ia melangkah maju dan meraih tangan ibunya, tangan yang kini kasar, legam terbakar matahari, dan penuh bekas luka kerja keras. Lintang mencium punggung tangan itu lama sekali. "Mari kita pulang, Ma. Bukan ke rumah yang dulu, tapi ke hari esok yang baru," ujar Lintang lembut. Siti menatap langit desa yang mulai jingga. Ia menyadari bahwa cinta yang benar bukanlah cinta yang merebut milik orang lain demi memuaskan dahaga kesepian, melainkan cinta yang berani melepaskan ego demi pemulihan orang yang dikasihi. Duri di dagingnya mungkin akan meninggalkan bekas luka selamanya, namun setidaknya, racunnya telah hilang. Mereka berjalan beriringan menuju mobil, meninggalkan masa lalu yang hancur di belakang. Di ufuk timur hati Siti, matahari baru mulai terbit, bukan sebagai seorang wanita yang dipuja, tapi sebagai seorang ibu yang telah kembali pulang ke rumah yang sesungguhnya, pengampunan.